بمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tas'alna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah pengawasan kajian malam Rabu Pasolatan Masjid 2019 London rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, kemampuan untuk sholat maghrib berjamaah di masjid ini, dan insya Allah dilanjutkan dengan thalabul ilmi bab pasolatan, serta kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak akan mungkin kita dapat menyebutkan apalagi menghitungnya. Shalawat dan salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau minggu-minggu kemarin kita bahas mengenai terkait dengan adab-adab di masjid, ya, termasuk berpakaian. Kita sekarang kembali ke hadis, ya. Jadi dia adalah yang fokus ke hadis yang dalam Bulughul Maram. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 7 November 2023, ini adalah pertemuan ke-167 Pasolatan di Masjid 2019 London ini. Malam hari ini kita akan mengambil tema, yaitu hadis-hadis mengenai sholat sunnah rawatib. Yang menjadi dasar rujukannya adalah kitab Bulughul Maram. Jadi hadis-hadis yang maksud yang ada dalam Bulughul Maram. Jadi tanggal 7 November, tanggal yang istimewa karena ada peristiwa keputusan dari MK. Apa bagaimana keputusannya? Gibran. Akhirnya bagaimana? Ya tidak mengikuti, ya. Tidak mungkin tidak menarik. Tapi mau tidak mau kita harus mengikuti itu, ya, karena kita juga kan bagian dari warga negara. Jangan sampai kita terlena dengan rutinitas, kemudian kita tidak memikirkan masa depan Indonesia, terutama anak kita itu bagaimana kelak, tergantung dari kepemimpinannya. Ada dalam hadis itu dianjurkan kita patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu taat pada Allah dan tidak mengajak kepada kemaksiatan atau ingkar terhadap Allah. Ikuti saja. Tetapi ketika melanggar, maka kita harus mengingatkannya. Lewat yang lainnya. Kita fokus ke pengajian malam hari ini. Ini hadis-hadis mengenai sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu.
Jadi fokusnya ke sholat sunnah rawatib itu yang sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu. Contohnya apa? 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat setelah isya. Sedangkan sholat tahiyatul masjid bukan sholat sunnah rawatib. Sholat duha bukan sholat sunnah rawatib. Nah, malam hari ini kita akan bahas mengenai sholat sunnah rawatib terkait dari hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa kita perlu membahas ini? Ini untuk meyakinkan, memantapkan Bapak Ibu mengenai amalan atau ibadah sholat sunnah yang sudah kita lakukan. Jadi tahu dasarnya, lebih mantap untuk melakukan atau meneruskan amalan sholat sunnah tersebut. Di antaranya manfaat sholat sunnah rawatib adalah dapat menutupi kekurangan ketika sholat fardu. Ketika sholat fardu yang kita lakukan itu barangkali atau pasti akan ada kesalahan atau kekurangan. Nah, dengan sholat sunnah rawatib itu bisa menutupi kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Bahasa gampang itu kalau ada yang sobek tambah. Ya, tutup kekurangan sholat fardu kita dengan sholat sunnah rawatib.
Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Sudah 8. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa nih pelajarannya? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu, kata Ibnu Umar, selalu menjaga 10 sholat sunnah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumah, 2 rakaat setelah isya di rumah, kemudian qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Ada 10. Jadi kalau Bapak Ibu mengamalkan sholat zuhur itu, sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau 2 rakaat rujukannya ke sini. Kayak yang 4 rakaat nanti ya. Itu juga kita bahas. Jadi bapak-bapak yang melakukan sholat sunnah zuhur 2 rakaat itu ada dasarnya. Ada 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ada dasarnya. Di sini kan tidak disebutkan kalau qobliyah asar bagaimana, kalau qobliyah isya bagaimana, kalau qobliyah maghrib bagaimana. Sabar ya, ini masih dalam satu hadis. Makanya ketika dalam keputusan itu harus menggabungkan beberapa hadis, tidak hanya mengambil satu hadis. Nah, dalam hadis ini disebutkan 10 rakaatnya Nabi Muhammad SAW yang dijaga sholat sunnahnya, yaitu apa Bu? Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya, terus 2 rakaat ba'da maghrib. Tapi catatannya fi baitihi. Nah, kalau kita kan enggak ya. Terus 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10 rakaat, tapi ada yang membedakan dari kelaziman di kita. Apa? Ba'da maghribnya di rumah, ba'da isyanya di rumah. Kalau Bapak Ibu mau mengamalkan itu silahkan. Jadi setelah maghrib zikir atau wiridan, setelah itu pulang sampai rumah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Boleh tidak? Boleh. Kalau merujuk ke hadis ini. Tapi Bapak Ibu perlu dilihat masjid atau tempat sholatnya Nabi dengan rumahnya Kanjeng Nabi pada masa itu sangat dekat. Ya, jadi hanya sebatas, jadi antara disebutkan dalam hadis yang lain itu separuh badannya ke masjid, separuh lagi ke rumah. Lah kita kan dadak melaku ya. Pak Widi itu di utara sana. Paling jauh siapa? Paling barat saya. Paling timur Pak Yanto. Paling selatan? Oh ini paling barat, paling timur ya. Paling timurnya ini ya. Paling barat siapa? Pak Sukir ya. Pak Sukir paling barat. Boleh tidak sholat sunnah ba'diyah maghribnya di rumah? Boleh. Siapa tahu, kan ada pertanyaan berikutnya. Apakah sholat sunnah itu masih bisa, sholat sunnah ba'diyah itu masih bisa dilakukan apabila terpotong, mohon maaf, kentut? Ayo, dulu belum tanya ya? Boleh tidak? Terus apakah ada dasarnya? Maksudnya contohnya, pernah begitu? Ya tidak, setahu saya tidak ada yang dasar rujukannya, tetapi kita menggunakan keumumannya bahwa kalau sholat sunnah itu setelah sholat sunnah maghrib, berarti setelah maghrib. Lalu bagaimana kalau batal? Kalau batal wudu lagi baru sholat. Sholat sunnah ba'diyah maghrib maksudnya. Tapi kalau sudah jalan-jalan kemana ke jauh, udah yang lain-lain, sekiranya itu sudah terputus dengan aktivitas yang lain, maka sholat ba'diyahnya sudah terlalu jauh. Kalau mau segera mungkin. Bukan berarti jauh dari sini ke Kulon Desa itu jauh misalkan, tapi tidak ada aktivitas yang lain selain menuju pulang. Itu masih di rumah boleh melakukan ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya. Oke, tapi kalau sudah di sini ngobrol, terus mampir saya ning Burjo, terus ning angkringan, nembe salat ba'diyah isya misalnya, itu beda lagi ceritanya. Jadi langsung. Oke. Pembedanya dengan kita adalah salatnya Nabi Muhammad ba'diyah maghrib dan ba'diyah isyanya di rumah. Menurut hadis ini, nanti ada hadis yang lain ya. Kemudian hadis berikutnya yang kedua. Nah ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha.
Saya contohkan tadi kan huma, hu, sekarang wa an Aisyata radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyata. Ini kalau Bapak Ibu ngaji sorof atau nahwu, kenapa kok bukan Aisyati? Padahal di sana ada huruf an, jar. Karena untuk nama, wa an Aisyata. Bukan wa an Aisyati. Jadi wa an Aisyata radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raq'ataini qabla ghada. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yada'u, tidak meninggalkan arba'an, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa raq'ataini qabla ghada, dan 2 rakaat sebelum ghada. Itu dimaknai nih subuh ya. Ini sudah hampir bertentangan kan dengan yang tadi. Kalau menurut Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW itu qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Sedangkan menurut Aisyah radhiyallahu anha selaku istrinya disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi qobla goda istilahnya beda dengan yang tadi qobla subhi, beda istilah tapi itu namanya apa, kegiatannya sama. Ini yang menjadi dasar kenapa Nabi Muhammad SAW atau Bapak Ibu mengamalkan 4 rakaat sebelum zuhur, karena Nabi Muhammad SAW pun melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Kemarin tanyakan ya, siapa yang nanya, Pak Tato atau siapa kemarin? 4 rakaat itu 2-2 atau 4 langsung? Silahkan 2-2, silahkan langsung. Tapi kalau 4 rakaat langsung tidak ada tahiyat awal, seperti sholat taraweh ya. Sudah 2 hadis. Kemudian hadis berikutnya. Wa anni Umar radhiyallahu anhuma qala habitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asharaqatin raqataini qabla zuhri. Bukan, yang ini lagi. Wa anha, maksudnya wa anha itu dari Aisyah juga. Wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil asyadda ta'ahuda minhu ala raq'atainil fajr. Ini mengenai keutamaannya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu ala syai'in minan nawafil asyadda, mengenai sholat sunnah nawafil asyadda itu sangat ta'ahuda, ta'ahuda itu ada berjanji, jadi konsisten gitu ya. Asyada ta'ahuda minhu ala raqatil fajr. Jadi gampangannya itu Nabi Muhammad SAW itu sangat perhatian terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Di sini disebutkannya ala raq'atainil fajr, yaitu rakaat sebelum fajar, salat sunnah subuh. Jadi Nabi Muhammad SAW itu minan nawafil, dari salat-salat sunnahnya Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad sangat perhatian, yaitu 2 rakaat sebelum subuh al-fajr. Nah, disebutkan yang lain, raq'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya fajar khairun, itu lebih baik, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu sudah paham betul. Ini mengingatkan bahwa ini hadis mengenai keistimewaannya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Silahkan dilakukan. Ini yang menyampaikan Kanjeng Nabi, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat sunnah fajar itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kalau kita tidak sampai melakukannya, eman-eman, lebih baik daripada dunia dan isinya loh. Dunia dan isinya.
bukan bumi, bukan wirokerten, bukan gelondong. Tetapi apa? Dunia. Dunia itu kan sudah mencakup, kalau di antariksa juga dunia itu. Planet aja ada 9. Ya. Mestinya macam-macam. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar. Bagaimana caranya? Sekarang banyak caranya. Seandainya pakai teknologi berarti apa? Setting alarm. Ini di Masjid Gelondong tuh alhamdulillah dengan terbantukan dengan suaranya Pak Jumar. Biasanya kan 20 atau 10 menit sebelum waktu subuh itu memberi kode ya. Ini sekarang jam berapa? Jam 3:30, subuhnya jam 4 kurang. Oh berarti ya, kadang saya juga terdengar. Kadang saya duluan baru itu bunyi di sini. Ya artinya apa? Ini amal jariah itu. Termasuknya apa namanya kebaikan yang tidak semua orang bisa lakukan. Tapi jangan sampai aku juga pengen kayak Pak Jumar. Terus Pak Yanto ya Pak Isadi ya semua begitu 3:30 kurang 3:30 lebih 5 bunyi terus. Nanti malah keberisikan mengganggu yang lain. Sudah jadi ciri aja. Kalau di Masjid Pertempatan itu kan ada puji-pujian dulu ya. 10 menit sebelum azan itu sudah ada. Oh, arti ini durasinya 10 menit sebelum azan. Ya, tahrim. Kalau di duhur atau duhur terutama di Pertempatan itu alamin biasanya Ar-Rahman. Kalau sudah bunyi Ar-Rahman alam berarti itu sudah 10 menit sebelum waktu zuhur masuk. Kalau di sini ada Pak Jumar ya. Iya, alhamdulillah. Disilahkan Bapak Ibu amalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian hadis yang keempat. Wa an Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla isnata asyrata rakaatan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Nah, ini yang saya sebutkan 12 rakaat. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, ini salah satu kanjeng Nabi, istri Nabi. Apa katanya? Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ummu Habibah ini mendengar ucapannya kanjeng Nabi. Apa yang diucapkan kanjeng Nabi? Man sholat, barang siapa sholat isnata asyrota 12 rakaat 12 isnata asyrota rakaatan 12 rakaat fi yaumihi wa lailatihi dalam sehari semalam buniyalahu dibangunkan dibikinin bagi orang itu bagi orang yang melakukan sholat 2 rakaat bihinna dengan pahalanya 12 rakaat sunnah itu baitun surga rumah fil jannati di surga. Itu dia saya sampaikan. Salah satu keunggulan atau manfaat rawatib itu adalah dibangunkan rumah kelak di surga. Rumah di surga loh ya, bukan rumah di sini, tapi rumah di surga. Terbayang tidak rumah di surga? Berarti di surga banyak rumah-rumah. Bisa jadi kalau menuju ke sini, misalnya si fulan rutin dalam yaumihi wa lailatihi 12 rakaat sebelum 12 rakaat rawatib, maka dibangunkan rumah. Si fulan lagi sama dibuatkan rumah. Artinya apa? Banyak perumahan di sana. Perumahan di surga. Perumahan di surga loh, ini bukan perumahan di perumahan sekitar sini. Jadi silahkan, ini motivasi tinggi. Sekiranya di sini belum punya rumah yang layak, kita berikhtiar, berusaha, nggak apa-apa deh. Di sini rumahnya biasa, tapi amalkan 12 rakaat rawatib supaya Allah bangunkan rumah bagi kita kelak di surga. Pokoknya motivasi, jangan pesimis dengan keadaan hari ini. Tetap optimis bahwa kita masih punya akhirat. Miskin itu di sini, nggak punya itu di sini. Kaya itu di dunia, sugih itu di dunia. Belum tentu
di sana miskin, di akhirat kaya, tergantung dari perbuatan kita. Orang yang jadi tapi dia harus diingat, jangan merasa kita banyak beramal. Kenapa? Jangan sombong dengan amal kita. Kenapa? Bisa jadi amal kita itu bisa berkurang gara-gara riya, gara-gara pengen dipuji. Dan jangan sedih atau putus asa atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, sekiranya kita sering atau sungguh-sungguh untuk bertaubat. Jadi jangan sampai kita merasa amal kita banyak. Wah, saya amalnya banyak, sholatnya rajin, infaknya besar. Pokoknya sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Sholat sunnahnya juga nggak ketinggalan. Tapi diomongin ke orang-orang. Sehingga apa? Bisa jadi amal kebaikannya itu berkurang gara-gara ada sifat riya dan ujub. Ujub dan riya. Lalu Bapak Ibu jangan terlalu bersedih juga kalau sudah punya masa lalu banyak maksiat, tidak taat, gak usah bersedih, keterlaluan, harus move on ya. Lalu apa? Bertaubat, karena dengan bertaubat itulah bisa jadi dosa-dosa seseorang yang sebanyak buih di lautan itu bisa diampuni oleh Allah karena kesungguhan kita dalam bertaubat. Nah, sholat itu adalah salah satu cara kita berinteraksi dengan Allah. Supaya apa? Media untuk bertaubat. Apa buktinya? Banyak buktinya. Ketika kita duduk di antara sujud kan Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Itu bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ataupun ketika sujud dan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi doanya itu, sholat itu sebagai wujud kita taubat lewat sholat. Jadi sholat itu bisa dijadikan media untuk taubat. Dibuktikan dengan adanya bacaan-bacaan sholat yang isinya itu adalah permohonan ampun, permohonan maaf, pengakuan dosa kita kepada Allah. Terutama dalam ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, silakan ya. Kemudian jadi kalau pengen dibuatkan rumah di surga, silahkan lakukan, laksanakan 12 rakaat sebelum 2 rakaat rawatib terakhir, biar nanti ada diskusi. Kemudian yang apa saja itu yang 12 rakaat itu? Ini dari riwayat hadis Tirmizi. Nahwuhu wajada arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 10. Wa raka'ataini qabla fajr, 12. Jadi kalau mau menerapkan yang 12 rakaatnya versi ayat hadis yang tadi dari riwayat Ummu Habibah, supaya dibangunkan rumah di surga oleh Allah, yaitu ini harus konsisten ya, jangan sekali terus berharap dapat rumah. Ya enggak, penak banget ya. Si pisan habis itu blas ora tahu sunah meneh. Ajeg konsisten ya. Orang mung pisan terus wes ubah meneh ora tahu salat sunah ya. Yaitu apa? Pertama, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Silahkan diamalkan kalau mau menerapkan yang versi 12 rakaat agar kita dibangunkan surga oleh Allah. Dah 5 hadis dulu. Berikutnya tanya jawab. Silahkan Pak. Ya.
pilih sini sunnah lagi atau itu apa gimana. Terus katanya sholat sunnah hajat itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya gitu. Yang benar gitu. Benar ya? Salat apa Pak? Salat qobliyah fajar? Sholat sunnah waktu Heeh. sunnah fajar Heeh. itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah yang lainnya gitu. Ya. Misalnya sholat buka, Nggih. hajul gitu. Katanya Ya. Nggih. Terkait dengan pahala atau tadi sebutnya bagaimana kalau versi hitung-hitungan matematik. Hadirin rahimakumullah, kita itu tugasnya bukan menghitung atau mengkalkulasi pahala dari ibadah kita. Tugas kita itu adalah melakukan ibadah seikhlas-ikhlasnya, sebanyak-banyaknya. Tidak bisa kita menghitung, oh saya sudah sholat maghrib, poin 2. Oh kemarin saya sholat maghribnya berjamaah 4. Tidak bisa. Kalaupun ada, itu adalah di sekolah agama. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Bodon itu pakai hitung-hitungan gitu. Rawatib R, ya. Itu kan buku apa namanya? Saya malah lupa 1-2 tahun ini di sekolah negeri nggak ada kayak gituan ya. Jadi ada buku kontrol untuk sholat. Ada berjamaah J, ada sendiri atau munfarid M, ada tidak sholat T. Itu versi anak-anak. Maksudnya apa? Supaya ada motivasi anak itu sholat. Nanti gurunya ngerekap. J-mu berapa? M-nya berapa? T-nya berapa? Itu total. Itu versi di sekolah. Atau buku Ramadan juga kan gitu. Nanti siapa yang poinnya paling banyak, dia yang dapat hadiah. Itu versi anak-anak loh ya, untuk memotivasi siswa supaya semangat untuk sholat atau beribadah. Sementara kita yang sudah besar nggak usah diiming-imingi, dihitung-hitung gitu, biar saja. Itu adalah ada Allah yang menentukan yaumil mizan itu ditimbang, kemudian hisab dihitung. Kita nggak usah ngurus-ngurus itu. Karena apa? Bisa jadi mesti akan beda dan nggak ada patokannya. Sholat sunnah, sholat maghrib berjamaah dapat nilai 10. Terus bagaimana kalau yang saf awal? 10,5. Bagaimana saf akhir? Ya 8 lah. Ya nggak bisa juga. Nah itu makanya ada sebutkan ama yang paling bagus adalah yang adwa maha, meskipun qalilan, meskipun sedikit, yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu mau ajak qobliyah subuh, tapi terus setiap qobliyah subuh meskipun yang lainnya mungkin karena di kantor, di sawah tidak melakukan, tapi rutin itu qobliyah subuh, itu yang akan menjadi nilai plusnya dalam ibadah sholat sunnah. Lalu disebutkan sholat sunnah yang paling bagus. Nah disebutkan Abdulus sholah badal faridoh sholatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Lah kok sholat malam? Lah orang sholat qobliyah subuh. Jadi Bapak Ibu lihat hadis ini sebagai hadis motivasi. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu pilih yang mana yang bisa dilakukan, itu yang dilakukan. Syukur-syukur dua-duanya. Kenapa kok bisa ada yang sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh dan sholat malam yang diutamakan? Karena setiap orang itu beda aktivitas. Ada bisa jadi ada orang yang qobliyah subuh tuh enggak. Kenapa? Karena dia jaga pas ke pasar. Tetapi sholat malamnya kan bisa ditempuh. Ya, jadi ada amalan-amalan kalau merujuk hadisnya seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Gitu ya. Mau pilih sholat malam silahkan, mau sholat rawatib silahkan. Ajak. Jangan minggu ini sregep, minggu depannya enggak sregep, besoknya enggak, terus besoknya sregep meneh. Dan itu memang wajar ya, setiap orang itu yazidu wa yanqus. Itu ya Pak Yanto. Yang lain? Masih ada 4 menit? Enggak Pak? Gih. Gih. Ya. Terima kasih.
Kalau merujuk ke hadis yang tadi dibacakan, tidak disebutkan di rumah atau di tempat di masjid. Artinya apa? Diutamakannya di masjid. Kalau yang tadi dikhususkan yang 10 rakaat itu 2 rakaat ba'da isya ba'da maghrib di rumah, itu yang 10 rakaat. Lalu bagaimana yang tadi yang 12 rakaat yang dari Ummu Habibah ini tidak disebutkan sholat ba'diyah maghrib dan sholat ba'diyah isyanya di rumah. Artinya jenengan di sini tuh berarti ada dasarnya. Nggih. Yang lain? Siapa? Nggih, monggo Bu. Oh. Sebentar. Nanti saya konfirmasi lagi ya. Jadi jenengan itu sholat 4 rakaat, terus 3 rakaat. Nah, itu namanya 7. Itu jenengan sholat itu pas setelah adzan manjing adzan subuh atau sebelumnya? Oh, berarti nggih. Berarti sebelum adzan subuh. Itu berarti sholat malam. Boleh tidak? Boleh. Ya 4 rakaat, 3 rakaat boleh. Mau 4 kemudian 3 boleh. Sekiranya enggak cukup, hanya witirnya saja 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat itu boleh. Kalau kemepet banget sudah misalnya detik-detik 1 menit atau 2 menit sebelum manjing adzan. Terus tadi setelah Allahu Akbar, Rabbana walakal hamdu. Itu pas berdiri atau pas Kalau yang bacaan Rabbana walakal hamdu itu pas i'tidal. Pas i'tidal itu imamnya sami Allahu liman hamidah. Berarti makmumnya baca Rabbana walakal hamdu. Begini Bu. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Saya praktekkan ya ini. Takutnya salah tafsir. Jadi imam ruku, terus imamnya sami Allahu liman hamidah. Dengan baca Rabbana walakal hamdu. Oke, terus nggih, tidak. Oh, terus dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu baru sujud. Oh, nggih. Terus pertanyaannya boleh tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Nggih. Nah, baik. Jadi ada bacaan-bacaan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Ada bacaan-bacaan yang seandainya bacaan itu belum bisa dibaca oleh orang yang sholat, maka bacaannya tertentu. Nah tadi setelah membaca Rabbana walakal hamdu i'tidal, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Sepemahaman saya, Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan atau memberikan contoh bacaan i'tidal itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka saran saya ketika tak sami Allah liman hamidah jenengan baca Rabbana wa lakal hamdu itu sudah cukup. Maksudnya sampai Rabbana wa lakal hamdu saja, tidak usah ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke. Nanti yang sudah nanti berikutnya nanti kalau sholat sunnah qabla isya atau sholat isya atau sholat ba'da isya nanti Rabbana wa lakal hamdu sudah cukup. Nanti tunggu imam Allahu Akbar sujud. Oke. Kalau mau yang panjangnya Rabbana wa lakal hamdu mil as samawati wa mil ardi wa mil amasyi wa min saim ba'du. Kalau mau dipanjangkan. Kalau yang pendek aja Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu itu sudah lumayan ya. Sudah minimalnya tumakninah karena sebacaan itu. Pak tadi
Cukup. Oh, nggih. Tidak ada ini? Untuk minggu depan ya kita. Oh iya, ngomong apa tadi untuk minggu depan? Yang jadi pertanyaan saya itu di istri Nabi banyak. Ya. Tadi juga selalu. Anha kan satu. Ya. Itu aja. Nggih. Jadi istri Nabi Muhammad SAW itu lebih dari satu. Nggih, terus? Iya. Karena oh iya. Nggih. Nggih. Jadi anha di sini karena tadi disebutkannya Aisyah cuma satu karena Aisyah saja yang merawikannya. Kemudian Ummu Habibah juga anha satu. Sementara kalau misalnya banyak, kalau dua anhuma, kalau banyak anhunna. Iya, yang betul karena yang lainnya tidak meriwayatkan hadisnya. Nanti ada beberapa istri Nabi, Ummu Kulsum misalnya itu juga memberikan hadis-hadis ya. Tapi dalam hadis yang 5 ini tadi Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Habibah. Anes, Anes Pak. Ini terkait dengan hadis ya. Ini jadi merujuknya seperti gini. Saya menyebutkan gini. Dari siapa nih? Dari Butiweng saja satu aja. Padahal orang Glondong yang ibu-ibu itu banyak. Ada Butiweng, ada yang lain. Tapi saya menyebutkan dari Butiweng saja. Karena Butiweng yang memberikan informasi ke saya. Misalnya, kalau saya menyebut radhiyallahu anha, radhiyallahu kan terlalu ini ya, karena itu untuk orang-orang yang tertentu ya. Itu kayaknya kaitannya dengan hadis ya, dan ada fikih tarikh juga. Cukup? Mari kita akhiri dengan bersama doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.